dari penggunaan oksigen. Yang pertama yaitu cyanosis, tips ini batuk, wheezing, stridor, injection. Oke, yang pertama tadi apa? Lihat dia terpasang setelah oksigen atau Tidak. Ini nggak terpasang ya. Ya. Terus apa lagi ada tadi? Cyanosis itu apa? Kulit membiru. Kebiruan. Kalau ada kata-kata cyanosis biru, biasanya di mana biru? Di Jari, ekstremitas, mulut, bibir, astagfirullah. pasien itu pakai lipstik pada saat dirawat. Ya, nyasir itu pakai lipstick, pakai alis nih. Ya Hapus ya, ngapain aja? Oh, lagi mau operasi nggak boleh. iya, nggak boleh. Lipstick nggak boleh. Siapa itu yang pakai lipstick kan? Mau ngonten itu. Biru ya. Iya kan, jangan Biru sesak pakai apa? baju. Ya? Enggak. Sesak. Susah. Nah, sekarang sesak nih. Ada. Kita tahu pasiennya sesak ini gimana? Baju operasi. Cara nafas. Ah, Napasnya megap-megap gitu. Enggak. apa itu nanya apa tadi? Kenapa? Nanya apa? Kalau sesak napas itu gimana? Ada retraksi dada Nafasnya lebih dari normal itu sesak nggak? Sesak. Iya, sesak ya. Iya. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau kurang dari normal sesak nggak? Susah. Sesak juga. Heeh. Berarti itu patokannya. Kalau respirasinya lebih atau respirasinya Kurang. paham ya? Paham. Sesak. Cuma mau ini doang gitu. Melihat orang sesak. Patokannya Enggak pasti kan lagi ngomong. Karena kalau Tindakan. kurang dari normal respirasinya sesak. Bayangin 1 menit cuma 2 kali dia nafas. Itu mati ya gitu, detik-detik gitu. Terus kalau lebih dari normal ya cepat. Susah. Paham ya? Iya. Terus Selanjutnya ada batuk. batuk jelas kan? Pak batuk coba Pak jangan gitu. Bisa tensi batuk. Nanti dia Batuk. Ya. Wedging itu tanpa diauskultasi, auskultasi tahu kan? Tahu. Kok kedengaran? Makanya pasien-pasien asma kalau dia sudah Itu mengilu. terjadi serangan, kedengaran. Gitu ya. Tuh kan. Bukan Asma. bukannya itu Tapi di hidung dan di mulut kedengaran. Percaya ya? Nanti nggak kita auskultasi juga nih. Paham ya? Iya. Jadi kalau teman kalian habis lari-lari terus bunyi, waduh. Selanjutnya ada stridor. stridor itu ngorok. Pulpen gue hilang. Stridor itu sama seperti ronki. Kalau ronki adanya di paru-paru di dalam, kita lakukan auskultasi. Kalau stridor Di luar. seperti ada sumbatan air jahat atau benda asing. Paham ya? Oh ternyata tidak ada ya. Setiap orang ngorok itu udah kayak gitu ya penyumbatan ya. Ya iyalah. Iyalah. Taseksia itu berat badan yang Turun. berlebih. Sekarang Bapak ingin tanya, kenapa pada pasien-pasien paru-paru, ini kan paru-paru nih, respirasi ya, pasiennya kurus. Ada yang bisa jawab? Apa? Kenapa pada pasien paru-paru ini kurus? Kurang izin ya, apa? Kurang itu apa? Percaya nggak? TBC itu kurus loh. Iya sih kadang ngeliat. Iya. Ya. PPO kan kurus. Iya paling. Iya benar. Biasanya Oke, good. Kekurangan oksigen itu fungsi oksigen untuk apa? Metabolisme. Mantap. Metabolisme. Oksigen itu untuk membakar karbohidrat dan protein. Jadi kalau misalnya dia makan banyak tetapi tidak bisa dibakar, percuma. Maka ada hasilnya. Pasien dengan paru-paru itu otomatis dia Kurus. Ya. ya, karena oksigen di dalam tubuhnya oke, siap. Wih, langsung ditandain. Dari salah satu itu nggak sih kayak dari salah satu patokan ya? Kalau kurus berarti dia punya penyakit. Enggak. Ih, saya kurus berarti. Aduh, saya kurus berarti. Enggak ada patokan ya. Ingat, awas hati-hati. Ya pasti ya. Aduh. Tetapi penyakit paru-paru
bisa kurus itu contohnya diabetes itu kan kurus. Karena metabolisme juga sama. Clear ya? Iya. Maka kalian harus tahu berat badan normal berapa. Ya, tinggi badan berapa? Udah diajarin kan? Sudah. Berat badan normal? Lupa lagi. IM? IM. P. Iya. Masa tubuh. Belajar lagi ya. Iya. Pak, bapak ini kurus, gak tahu kita IMP-nya berapa. Iya. Nah, ya. Harus dihitung berarti kan? Heeh. Ya, jadi harus kita hitung dulu di rumah sakit harus seperti itu. Terus berapa berat badan saya normalnya? Bapak akan bahas lagi karena itu adalah next. Selanjutnya ada infeksi konjungtiva. Infeksi? Atau tidak? Konjungtiva. Maaf ya Pak. Bentar ya. Konjungtiva. Naik ke atas. Anemis atau Tidak. Anemis itu apa? Biasanya Anemis itu Pucat. Beda sianosis biru, anemis Pucat. itu putih. Hmm. Paham ya? Iya, Bang. Kalau normalnya apa normalnya? Non anemis. Merah Muda. Konjungtiva tuh yang di bawah. Di bawah. Iya. Selanjutnya ada infeksi ada pernapasan. Cuping hidung. Setelah dari mata kita langsung ke hidung. Ingat, di sistem pernapasan ini tidak dari kepala sampai ke kaki. Enggak ya? Jadi hanya fokus ke sistem pernapasan saja yang bermasalah. Mata kenapa konjungtiva? Karena mengetahui bukan hanya dehidrasi tetapi kekurangan oksigen juga bisa menyebabkan konjungtivanya menjadi Anemis. Maka bapak kalau misalnya masih sesak nih, kalau nggak ada saturasi oksigen, udah jelas nafasnya lebih dari normal atau kurang dari normal, maka bapak perlu cek konjungtivanya. Kalau di konjungtiva ternyata dia putih, berarti dia membutuhkan Oksigen. Paham ya? Paham. Jadi konjungtiva ada dua fungsi. Yang pertama untuk mengetahui dehidrasi. Apa dehidrasi? Kekurangan nih oksigen. Cairan. Kalau yang keduanya adalah Hipoksia. Kekurangan oksigen. Paham ya? Ah, Cuping hidung. Kita cek. Ini nih cuping hidung. apa sih Ya, pada saat tarik nafas. Tapi ini tidak bisa kita jadi patokan ya, karena orang yang bangkit itu sulit loh untuk ini. Ya, kalau bahasa saya itu bangkit, mancung. Orang mancung itu sulit jadinya untuk bergerak. Tidak tahu kenapa Oh, ya. Oke, cuping hidung. Tidak ada nafasnya cuping. Next up. Oke, selanjutnya ada infeksi Respirasi. pernapasan dan irama ya Pak ya. Sekarang tadi respirasi sudah, ya pernafasan dan Irama. Di situ ada itu kan. Iya, catat apakah irama dangkal dan cepat, normal, dalam dan cepat. Ya, nafasnya cepat, dangkal dan Normal. Irama jantung itu ada beberapa kategori, ya. Sistem pernafasan respirasi kan normalnya berapa tadi? 12 sampai 20. 16 sampai 20. 16 sampai 20. Iya, sampai jam. Kalau lebih dari 20 berarti itu termasuk apa? Cepat. Nafas cepat. Nafas cepat disebut dengan apa? Takip. Takipnya ya? Bukan. Apa? Trakipne atau trakipne? Takipne. Itu mah. Eh? Takip? Takipne. Ini mana di kalau itu. Maka di rumah sakit jangan kalian dok nafasnya cepat. Harus dengan merasa kesehatan. Yaitu Takipne. Brakipne. Kalau apne? sesak, henti nafas. Henti nafas. Dok, ada yang apne pasiennya henti nafasnya. Paham ya? Tulis, awas, hati-hati. Alasnya kena katanya. Itu aja deh. Kalau nafasnya 30 kali per menit. Rakibna atau brakibna? Rakibna. Nafas apa? Cepat atau lambat? Kalau misalnya 20 kali per menit, 10 kali per menit. Waduh. Begitu. Iramanya apa? Rakibna atau nafas?
sesak apa disebutnya? Kita bahas tadi apa? Sesak tadi apa? Hitbox dyspnea. Paham ya? Paham. No. Anjir, itu Kalau bakal nafasnya kacau. berhenti. Tulis ya. Clear? Apalagi yang berhenti. Mama. Oh ya, makna. Selanjutnya nih Pak, apa sentral sinusosis? Sentral ya. Masih. Kuasa mulut atau lidah kebiruan. Setelah sudah irama nafas nih, ya, irama nafas kita ke Mulut. mulut. Sentral sinusosis itu apa sinusosis tadi? Biru. Kalian setting saja sentral sinusosis. Yang biru itu Pinggir ya? bibir dan lidah. Lidah bagian belakang dangkal ini lidahnya biru. Samping lidah sama dalam Gini kan lidah. kalau dipilih. Itu namanya sentral Pak, coba Pak dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya Pak. Ya, kita lihat. Paham ya? Next Infeksi adanya peningkatan JOTP dan deviasi trachea. Ya. Dari mulut kita ke Leher. apa yang dilihat di leher adalah Vena jugularis. vena duduk. Laris. Sudah ya, setengah duduk pasiennya. Terus suruh miring ke sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Apa yang dilihat? Ininya pembuluh darah. Pembuluh darahnya. Jugularis nih. Jangan ini otot nih. Pak, ini ada peningkatan. Iya. Ini otot. Kalau kalian tidak percaya, cek saja. Kalau otot keras, tapi Oh. kalau pembuluh darah dia seperti Balon. Searching di internet pada saat di sini ada yang peningkatan JVP, dia bentukan. Kenapa pada pasien dengan paru-paru itu terdapat peningkatan JVP? Karena aliran darah ke otaknya dia Menurun. sehingga numpuk di sini. Itu menandakan bahwa pasiennya kekurangan Oksigen. Paham ya? Paham. Nah, duduk pasiennya punten ya. Selanjutnya adalah deviasi Ya. masih setengah duduk boleh kita cek ya. Menggunakan dua tangan seperti ini, trakeanya ininya lurus atau Tidak. kalau deviasi biasanya akan miring pada pasien dengan efusi pleural. Ada. Bohong. Paru-paru ada berapa? Ada dua. Dua. Kanan dan Kiri. Efusi pleural itu apa sih? Penumpukan cairan. Numpuk cairannya, maka yang sebelah kanan terus. Rusak. Kalau sebelah kanan rusak, miring gitu Pak ya. Anjir, miring gak ya gue? Juga sebelah yang normal. Coba. Maka setelah kita cek Takut lah. deviasi Normal. paham sampai sini? Paham. Selanjutnya infeksi bentuk dada, apakah simetris, apakah bentuk dada normal atau tidak normal? Ini harus dibuka. Ya, harus dibuka bagiannya. Ih, si Rika Dika. Kita cek. Tapi bagusnya sih duduk ya. Kalau tiduran dia nggak akan terlihat. Duduk. Bentuk dada ada berapa? Ada apa bentuk dada? 1, 2, 3. Kanan kiri normal. 3. Ya. Ada yang namanya Barrel chest. Itu apa? Barrel chest. Melengkung. Cenggung. Barrel chest seperti tong. Biasanya pada pasien asma ya. Iya, PPOK ya Pak ya. PPOK betul. Itu barrel chest. Ada pigeon chest. Chest. Pigeon chest itu seperti Burung. seperti burung. Ininya menyinggung gitu ya. Kalian searching saja di internet seperti Burung. Terus satu lagi apa? Funnel. Funnel chest. Cekung. Cekung ke dalam ya. Cekung ke dalam. Ke dalam. Itu kenapa pasiennya? Silahkan dicari. Ya. Kenapa pasiennya bisa berbentuk seperti itu? Kalau barrel chest kan karena asma atau apa. Tapi kalau pigeon chest karena apa? Terus barrel chest karena apa? Ada lagi satunya itu skoliosis gitu ya. Dia miring. Oh iya ya. Iya. Jadi ada empat. Pelajaran SMA itu sih. Oke, ternyata barrel chest ya pasiennya seperti
Tom karena punya asma gitu ya. Next selanjutnya. Selanjutnya inspeksi simetrisitas pergerakan dada kanan dan kiri. Oke, simetrisitas. Bapak tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke. Kita cek simetris atau tidak pengembangan dada kanan dan kiri. Kiri. Selanjutnya ada inspeksi pernapasan perut atau dada. Amati apakah ada retraksi dada di penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Setelah itu kita cek apakah dia bernafas dada atau pernapasan perut. Normalnya apa? Dada dan perut. Dada dan perut. Pasiennya dada normal, perut juga normal. Normal. Yang dewasa itu normal, dua-duanya Normal. Yang nggak normal itu dia pernapasannya Retraksi di dinding dada itu. eh, Bagian tulang. diafragma. Diafragma. Di sini kan perut, ya. Di sini Diafragma. Di sini dan Dada. nafasnya gini normal. Normal. Yang normal adalah Kok kayak ya? Paham ya? kayak hantu gitu. Next, lanjut. Untuk selanjutnya ada inspeksi kulit dada dari warna, distribusi rambut, jaringan perut, lesi dan muka bakar. Ini kita buka ya semuanya. Kita cek apakah ada lesi atau tidak. Ternyata tidak ada. Apakah ada selang BSD. drainase. Tahu kan? Iya. Oke. Next up. Selanjutnya ada inspeksi adanya asitas, peningkatan diameter abdomen, mengurangi ekspansi dada. Setelah dari dada tadi kita ke perut. Apa yang kita cek perut? Yang kita cek adalah asites. Mengecek asites ada dua. Yang pertama menggunakan diameter perut dulu. Jadi pastinya tiduran. Tadi dada udah ya. Sekarang ke perut tiduran. Oh nggak ada meterannya ya. Kita cek, ya. Ternyata lebih dari normal. Kalau dewasa normalnya berapa? Gak tahu. Diameter lingkar perut Atau sama apa tahu? Searching. 100 tuh. 107. Kalau lebih dari 107 berarti dia beresiko, bukan langsung menjustifikasi dia asites ya. Iya. Asites tahu kan? Asites itu Penumpukan cairan. Jadi perutnya itu besar Iya. seperti mau pecah dan isinya cairan. Gede gitu ya asites. Tadi berapa Nah, 170? biasanya pada pasien-pasien TBC yang kronis dia akan seperti itu, ada asitesnya. Dan kakinya juga bengkak. Iya. Pasien dengan paru-paru itu kakinya bengkak. Varises. Tapi jangan sampai, oh bapak ini asites pak, ini bukan cairan, ternyata pasiennya gemuk. Kayak bapak ini kan, tidak normal, lemak ini mah ya. Maka tindakan yang kedua untuk pemeriksaan asites adalah tindakan balo teman itu kita cek tangan kita yang satu ke tengah, yang ini mendorong. Apabila ada ombak, itu adalah Tes. Itu baru cukup itu. Atau misalnya miring, kita lakukan perkusi dari danes sampai ke Dup. tapi dua aja ini. Dari sini juga akan kelihatan. Paham ya? Iya. Itu pemeriksaan asites. Next up. Ya betul, untuk volume air ya yang ada di dalam itu harus menandakan kembung gitu Pak. Untuk volume airnya apa harus menunggu Pak? Misalkan apa ya nggak terlalu kembung gitu Pak, tapi menandakan asites. Kalau kembung dengan asites beda. Kalau asites itu dia cairannya menutupi jaringan kulit, jadi kayak mau pecah. Kalau kembung berbeda. Kembung Kalau mah kembung mah timpani tidak suaranya. normal, tetapi bunyinya dia Timpani ya? Timpani apa ya? hiper gitu ya. Pada saat kita ketuk berbunyi. Bukan timpani. Itu kembung. Jadi tidak ada kaitan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya inspeksi adanya clubbing finger menjadi indikasi kondisi hipoksia yang lama. Maaf, pinten ya. Kami finger tahu. Bengkok ya? Bengkok. Ada yang jarinya ujungnya besar. Besar.
ada suara terakuin. Pak, saya akan melakukan vokal Terus femitus. vokal. Bisa keduanya yang selanjutnya apa lagi? Yang keduanya palpasi, pengembangan dada simetris atau tidak. Ada kelambatan pengembangan dada di salah satu sisi kaki. Boleh. Jadi dua tindakan itu langsung dilakukan. Vokal femitus 77. Apa yang didengarkan? Getaran. Getaran kanan dan kiri. Itu Betar. Kalau nggak bergetar, Gak normal. itu terjadi kerusakan. Apa? Gak normal. Normalnya adalah bergetar. Nah, Bergetar. kalau bagus paru-paru ada 3. Cek 77. Bagus, vokal femitusnya bagus. Sekarang pengembangan dada. Tarik nafas Pak lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya. Ya, itu adalah pengembangan Dada. Pasti pengembangan dada. Jadi ada dua tindakan yang bisa kita lakukan. Bukan hanya satu, tapi kedua. Bagus yang keduanya, Pak 77. Oke, normal. Tarik nafas lewat hidung Pak, keluarkan lewat mulut. Paham ya? Bagus ke terakhir. 7. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat. Paham ya? Anterior dan Rior. belakang dan Depan. sama. Paham nggak? Paham. Atau mau vokal femitus itu 77 baru pengembangan Dada. Iya kayak pervis kemarin. Paham ya? Paham bang. Selanjutnya ada melakukan perkusi paru di 10 titik anterior. Jadi adanya perubahan bunyi resonan kap atau resonan. Identifikasi batas paru. Oke. Tiduran, kita lakukan perkusi. Perkusi itu 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalnya bunyinya apa? Resonan. Resonan itu adalah bunyi udara. Iya. 1. Resonan. 2. Resonan. 3. Resonan. 4. Resonan. 5. Resonan. Resonan. 6. Ternyata tidak resonan. Sonor. Pekak. Sebelah kirinya normal. Normal jantung. Karena itu Jantung. Ya. Yang nggak normal apabila sebelah kanan ini tidak Resonan. Ini patokannya. Oh, Kalau jadi nggak bisa terdeteksi. kiri ya. Kiri itu karena ditanya. Paham ya? Iya. Oke. Jadi 10 titik. 10 titik. Oke, next up. Selanjutnya melakukan perkusi paru di 10 titik posterior. Jadi adanya perubahan. Udah itu 2 kali Atau double. hiperesonan. Sebelahnya ya. Berarti yang sebelah. Belakang. Resonan dan namanya resonan. Kalau pekat hanya di daerah sebelah kiri karena ada jantung. Selanjutnya melakukan auskultasi paru di 10 titik anterior. Identifikasi suara vestibulor normal dan suara abnormal paru ronchi atau relay. Catat area paru-paru mana yang mengalami perubahan suara paru normal. Yang paling penting pada saat auskultasi 10 titik. Dan kita harus mencatat titik yang sebelah mana yang mengalami masalah. Kalau suara normalnya berarti Vaskuler. suara abnormal ada 2, ronchi dan Regi. Kita cek. Tarik nafas Pak. Ini sudah tarik nafas pasiennya ya. Keluarkan. Titik pertama normal. Tarik nafas Pak. Keluarkan. Titik yang kedua ada ronchi. Maka di kasus di KMW nanti akan dicatat. Kalian akan tahu kasusnya. Oh ternyata terdapat suara ronchi di titik ketiga dan keempat. Jadi pada saat ujian kalian titik ketiganya normal berarti salah. Paham nggak? Coba gimana sih? Ulang Pak. Kasusnya pasien dengan TBC, bla bla bla, darah bla bla bla, pemeriksaan fisik, auskultasi, terdengar suara ronchi di titik keempat dan kelima. Maka pada saat kalian auskultasi, ya, Di titik titik. pertama normal, vaskuler, titik kedua ronchi yang disebutkan. Kalau vaskuler Salah. sesuai dengan Kasus. Iya ya. paham ya? Paham. Itu di soal KMB nanti seperti itu. Baik anterior maupun posterior, Rior. depan maupun belakang. Jadi titik
Auskultasi pertama terdengar suara Tik, non. tik. Titik auskultasi ke-10 terdengar suara non. Berarti titik ke-1 dan ke-10 yang ada non. Oh iya. Jadi kalian sebutkan, jangan diam aja, auskultasi ya Pak ya. Oh iya, sudah normal. Oke. Paham ya? Paham. Next lanjut ah. Selanjutnya, kaji telapak tangan, adanya tak smoking atau perokok, lemar dan telapak tangan yang menipis penggunaan jangka panjang steroid. Oke. Kita cek tangannya, telapak tangannya. Adakah start smoking itu merah Oh. dan tipis? Merah dan Merah tipis, tipis. terasa nyeri. Itu menandakan bahwasanya pasien memiliki paru-paru yang sudah Kronis. Oh. dan ada luka. Ada luka. Biasanya, tapi bukan skabies ya. Skabies kan lukanya di sela-sela gitu ya. Kalau ini di daerah telapak Tangan. Dan utamanya pasiennya pasti mengeluh sesak napas dan paru-parunya bermasalah. Jadi pasien TBC itu biasanya akan timbul yang namanya infeksi pada daerah telapak tangan. Karena suplai oksigennya tidak ada. Next lanjut. Selanjutnya, kaji tremor, atrial, CRP, edem. Pak, tangannya diangkat seperti ini. Kalau dia tremor gemet, Iya. kalau kita nggak bisa ngecek seperti ini, kita gunakan kertas boleh. Kertasnya tidak padat, berarti tidak Tremor. Cek akral jangan menggunakan gini ya. Nah ini bukan ya, salah gini. Paham ya? Oh, ternyata akralnya Tangan. cek CRT. CRT. Normalnya kembali dalam 2 detik. sama. Paham ya? Tapi kalau kaki jangan sampai tremor, jangan. Maksudnya cek tremornya jangan kaki, mentang-mentang CRT gitu ya. Ada mahasiswa cek CRT, udah ini Pak coba Pak tremor udah pasti. Oh iya iya iya. Iya iya. Next. Selanjutnya, kaji adanya asteresis CO2 retensi. Aksteresis CO2 itu pasiennya suruh tarik nafas selama beberapa menit, keluarkan. Pada saat mengeluarkan biasanya akan timbul gini. Ininya. Kalau ini kan nggak normal, Iya. tapi kalau pada pasien asma atau pada pasien yang rusak paru-parunya, ininya akan Menukuk. atau dia menghindar seperti ini. Karena langsung paru-parunya bereaksi. Paham ya? Coba Pak tarik nafas, Gaya senang kan? keluarkan. Normal. Tapi kalau tidak normal, menekuk atau Menghindar. paham ya? Paham. Next, lanjut. Udah. Itu adalah sistem pernafasan. Perasaan.